Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi terakhir di bab 1, yaitu tentang alat ukur besaran pokok. Kita akan menghitung alat ukur besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Untuk itu, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengukuran panjang dengan mistar. Tentunya kalian sudah tahu ya bentuk mistar seperti apa, seperti pada gambar berikut. Atau kalian biasa menyebutnya adalah penggaris. Nah, untuk penggaris atau mistar ini ada yang terbuat dari bahan logam dan ada yang terbuat dari plastik. Dan secara bentuk juga berbeda-beda. Ada yang berbentuk lurus atau panjang, ada juga yang berbentuk segitiga. Selain itu, ada juga mistar yang berbentuk pita meteran. Nah, untuk alat ukur mistar memiliki tingkat ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Bagaimana cara menghitung benda menggunakan mistar? Di sini ada contoh. Menghitung panjang pensil dengan menggunakan mistar. Yang pertama harus kalian perhatikan adalah ujung awal pensil terletak pada skala berapa dan ujung akhir pensil terletak pada skala berapa. Caranya dengan mengurang ujung akhir pensil dengan ujung awal pensil. Oke, kita cari dulu. Ini ujung akhir pensil. Yang mana ujung akhir pensilnya di sini nilainya menunjukkan skala 5. Yang berarti nilai ujung akhir pensil skalanya 5 dikurang skala pada ujung awal pensil, yaitu 2. 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3 cm. Berarti panjang dari pensil tersebut adalah 3 cm. Atau kalian juga bisa langsung menghitungnya tidak dengan cara mengurang, namun menghitung dari skala awalnya, yaitu di sini 2. Kemudian lompat ke 3 berarti nilainya 1. Kemudian lagi ke 4, tambah 1 lagi 2. Dan terakhir ke 5, tambah 1 lagi menjadi 3. Yang berarti panjangnya 3 cm. Sama saja bukan hasilnya? Kalian bisa memilih cara yang kalian anggap mudah. Oke, itu adalah cara menghitung pensil menggunakan penggaris atau mistar. Kita lanjut yang kedua, yaitu ada pengukuran panjang dengan jangka sorong. Bagi kalian yang belum tahu jangka sorong bentuknya seperti apa, bisa kalian lihat pada gambar berikut. Di sini ada gambar jangka sorong dengan bagian-bagian yang pertama, rahang dalam, rahang luar, skru pengunci, skala nonius, ada skala inci, skala sentimeter, dan pengukur kedalaman. Untuk jangka sorong, tingkat ketelitiannya adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Biasanya, jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter cincin atau pipa bagian dalam. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Bagaimana cara menghitung jangka sorong? Caranya adalah yang pertama, kalian harus mencari skala nonius. Skala utamanya dulu, mohon maaf. Yang pertama adalah skala utamanya dulu. Nah, untuk garis dan angka yang paling atas, ini menunjukkan skala utama, sedangkan garis dan angka paling bawah ini menunjukkan skala nonius. Yang pertama harus dicari adalah skala utamanya dulu. Nah, untuk skala utama, kalian bisa melihat di sini, cari garis pada skala utama sebelum angka 0 pada skala nonius. Nah, di sini adalah garis skala utama sebelum angka 0. Yang berarti di sini adalah 2,1 karena di sini mulainya dari 2. Yang berarti garis ini menunjukkan nilai 2,1. Setelah didapat 2,1 cm, kita cari skala noniusnya. Untuk skala nonius, kalian cari garis skala utama yang berhimpit atau menyatu dengan garis skala nonius. Nah, di sini bisa kalian lihat ada terbentuk garis lurus dari atas sampai bawah lurus. Ini adalah skala nonius.
Oke, nilainya berapa? Di sini skala Nonisnya 0. Di sini 1, kalian bisa lihat tidak menyatu ya garisnya. Kemudian di sini 2. Nah, yang ketiga, di sini yang ketiga garisnya lurus. Nah, itu berarti adalah skala Noniusnya. 3 dikali 0,01 cm sama dengan 0,03 cm. Untuk jangka sorong, biasa kita menggunakan satuannya adalah cm. Jika sudah didapat skala utama dan skala nonius, kita tinggal menjumlahkannya, yaitu 2,1 ditambah 0,03, hasilnya adalah 2,13 cm. Itu adalah cara untuk menghitung jangka sorong. Selanjutnya, ada menghitung panjang dengan micrometer screw. Ini adalah gambar micrometer screw beserta bagian-bagiannya. Ada poros tetap, poros geser, skala utama, pengunci, frame, skala nonius, pemutar, dan ratchet. Untuk micrometer screw, ini tingkat ketelitiannya adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Biasanya, micrometer screw ini digunakan untuk mengukur kawat atau onderdil yang berukuran sangat kecil. Nah, kita masuk contoh untuk menghitung micrometer screw. Sama seperti dengan jangka sorong, di sini ada 2 skala. Yang sebelah kiri menunjukkan skala utama dan yang sebelah kanan ini adalah skala nonius. Yang pertama kita cari adalah skala utamanya dulu. Di sini skala utamanya adalah 6,5 mm. Dari mana 6,5 mm? Oke, perhatikan. Di sini skala utama dimulai dari angka 3. Kemudian di sini ada garis setengah yang menunjukkan nilai setengah. Kita mulai dari sini 3, yang berarti di sini adalah 3,5. Kemudian 4, bawahnya 4,5, 5, 5,5, kemudian 6, dan terakhir di sini adalah 6,5. Nah, skala utama itu adalah garis terakhir sebelum skala nonius, yang mana menunjukkan 6,5. Yang berarti skala utama adalah 6,5 mm. Sudah didapat skala utamanya, kita cari skala noniusnya. Konsepnya sama. Untuk skala nonius adalah cari garis yang berhimpit atau menyatu dari skala utama ke skala nonius. Di sini garisnya adalah garis sebelum 35, yang berarti adalah 34. Skala noniusnya 34 dikali 0,01 mm, hasilnya adalah 0,34 mm. Sudah dapat skala utama dan skala nonius, maka tinggal dijumlah, yaitu 6,5 ditambah 0,34, hasilnya adalah 6,84 mm. Untuk skala nonius untuk micrometer screw menggunakan satuan milimeter yang biasa digunakan. Setelah itu, kita masuk ke alat ukur selanjutnya, yaitu pengukuran massa benda dengan neraca. Di sini, yang akan kita bahas adalah neraca lengan. Ada 4 jenis neraca lengan. Yang pertama neraca Ohaus digital, ada neraca Ohaus 3 lengan, ada neraca Ohaus 2 lengan, dan yang terakhir adalah neraca Ohaus 4 lengan. Namun yang akan kita bahas adalah neraca Ohaus 3 lengan. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, lihat gambar neraca berikut. Ini adalah bagian-bagian neraca Ohausnya. Ada skrup atau knob kalibrasi, ada bagian piringan wadah beban, ada beban geser, ada titik 0, dan ada yang menunjukkan di sini 3 lengan. Nah, lihat contoh berikut. Di sini terdapat 3 lengan, yang mana ada lengan belakang, lengan tengah, kemudian ada lengan depan. Untuk lengan belakang bernilai ratusan, lengan tengah puluhan, dan lengan depan adalah satuan. Cara menghitungnya tinggal menjumlahkan nilai dari lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Untuk lengan belakang di sini menunjukkan nilai 300.
Nah, berarti kita tulis 300. Ditambah lengan tengah nilainya adalah 70. Tambah 70. Dan terakhir adalah lengan depan, di sini menunjukkan 5,4 gram. Tulis 5,4. Jika ditotal semuanya 300 ditambah 70 ditambah 5,4, hasilnya adalah 375,4 gram. Mudah bukan untuk menghitung neraca haus 3 lengan. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah pengukuran waktu dengan stopwatch. Oke, caranya adalah sebelum itu di sini ada 2 jenis stopwatch, ada yang manual dan ada yang digital. Yang akan kita bahas adalah yang manual. Nah, contohnya di sini bisa kalian lihat pada stopwatch terdapat 2 jarum. Ada jarum yang pendek yang berarti menunjukkan menit, dan ada jarum yang panjang itu berarti menunjukkan detik. Soalnya adalah Arsy berlari mengelilingi lapangan sepak bola dengan waktu ditunjukkan stopwatch. Lamanya Arsy berlari adalah kita buat satuan akhirnya dalam detik. Artinya yang sudah dalam satuan detik tidak perlu dirubah, dan satuan yang belum dalam detik harus kita rubah ke detik. Oke, yang pertama, di sini jarum panjang menunjukkan angka 30, yang berarti nilainya adalah 30 detik. Tidak perlu kita rubah. Dan jarum yang kecil menunjukkan angka 20. Mungkin di sini kurang terlihat ya, tapi ini menunjukkan angka 20. Karena jarum yang kecil ini menunjukkan menit, di angka 20 berarti nilainya adalah 20 menit. 20 menit harus dirubah ke detik, berarti menjadi 1200 detik. Nah, jika kita sudah dapat, tinggal kita jumlah. 30 ditambah 1200 sama dengan 1230 detik. Yang berarti lamanya Arsy berlari adalah 1230 detik. Nah, sampai di sini dulu untuk materi bab 1. Semoga kalian yang mendengarkan bisa memahami materi yang telah disampaikan. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih.